Perkenalkan, kami akan menjelaskan mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 orang. Di antaranya ada Septin Artirani dengan NIM 2209015050. Selanjutnya ada Marcialo Risa Amelinya dengan NIM 2209015051. Selanjutnya ada saya sendiri, Adelia Handayani dengan NIM 2209015052. Nah, selanjutnya ada RN Amalia Andita Wen dengan NIM 2209015053, dan yang terakhir ada Ainun Mardia Paturusi dengan NIM 2209015054. Saya akan menjelaskan teori produksi dengan satu faktor berubah. Pada teori ini membahas hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi dengan asumsi faktor lain seperti modal dan teknologi tetap. Nah, dalam teori ini terdapat hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yang menjelaskan bahwa pada awalnya penambahan tenaga kerja meningkatkan produksi secara signifikan. Namun, setelah melewati titik tertentu, ternyata tambahan tenaga kerja ini memberikan hasil yang semakin kecil, di mana hingga produksi justru malah menurun, bukan meningkat. Nah, pada teori hukum ini terdapat 3 tahap produksi, di mana tahap pertama, produksi meningkat pesat karena tenaga kerja masih sangat produktif. Untuk tahap kedua, produksi tetap bertambah tetapi dengan laju yang lebih lambat. Nah, pada tahap ketiga ini, produksi itu malah menurun akibat kelebihan tenaga kerja yang tidak lagi efektif. Nah, oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal agar produksi maksimal. Nah, dapat dilihat pada tabel 9.1 ini, kita dapat melihat proses produksi berdasarkan hasil yang semakin berkurang, di mana ada 3 tahap. Tahap pertama yang produksi total yang bertambah cepat, di mana pada tahap ini ketika tenaga kerja masih sedikit, setiap tambahan tenaga kerja juga mampu meningkatkan produksi secara signifikan karena lahan yang masih dapat dimanfaatkan secara optimal. Dapat dilihat pada tabel ini, di mana tenaga kerja satu menghasilkan 150 unit, 2 orang tenaga kerja menghasilkan 400 unit. Kemudian di tahap kedua ada di produksi total bertambah lambat. Nah, di sini terjadi penurunan efisiensi. Ketika tenaga kerja bertambah lebih banyak, lahan menjadi semakin padat, sehingga setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan output yang lebih kecil. Misalnya, pekerja mulai saling mengganggu, peralatan yang terbatas, dan sumber daya tanah yang mulai sedikit. Kemudian pada tahap ketiga, di mana produksi total menurun secara drastis. Nah, pada tahap ini penambahan tenaga kerja yang berlebihan justru menyebabkan produksi total semakin menurun. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang saling bersaing untuk menggunakan alat dan lahan, yang menyebabkan ketidakefisiensi dalam kesalahan proses produksi. Dapat dilihat pada tenaga kerja yang 8 orang ini menghasilkan 1.530 unit, dan semakin bertambah 9 orang tenaga kerja, produksi semakin menurun menjadi 1.440 unit. Nah, tabel ini menjelaskan konsep hukum hasil yang semakin berkurang, di mana pada awalnya peningkatan tenaga kerja memberikan hasil yang semakin tinggi, tetapi semakin lama, semakin banyak tenaga kerja menghasilkan peningkatan produksi yang semakin kecil karena terbatasnya alat dan lahan. Materi selanjutnya terkait produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Yang pertama yaitu produksi total, yang merupakan jumlah total output yang dihasilkan oleh sejumlah input tertentu dalam proses produksi. Nah, contohnya bisa kita lihat pada layar. Yang kedua yaitu produksi rata-rata, yang merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh setiap pekerja dengan rumus reference produk sama dengan total produk dibagi labor, di mana AP merupakan produksi rata-rata, DP produksi total, dan L jumlah input tenaga kerja. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Yang ketiga yaitu produksi marginal, yang merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh penambahan 1 unit tenaga kerja, di mana marginal produk sama dengan delta total produk dibagi delta labor, di mana delta TP merupakan perubahan dalam produksi total dan delta L merupakan perubahan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat pada layar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva produksi total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama ada kurva produksi total, yang dimana pada kurva ini awalnya cekung ke atas karena menggambarkan peningkatan produksi yang cepat. Namun setelah titik tertentu kurva menjadi cembung ke atas yang menunjukkan peningkatan yang melambat dan akhirnya menurun pada tahap ketiga. Nah,
Selanjutnya ada kurva produksi rata-rata, yang dimana pada kurva ini awalnya meningkat karena tiap tambahan tenaga kerja masih sangat produktif, namun mulai menurun ketika produksi rata-rata menurun. Hal ini terjadi karena inefisiensi penambahan pekerja. Nah, selanjutnya ada kurva marginal produksi atau kurva produksi marginal, yang dimana pada kurva awalnya menanjak yang menunjukkan peningkatan produksi marginal. Nah, setelah mencapai puncak, kurva marginal produksi ini menurun dan akhirnya jatuh di bawah garis horizontal. Nah, pada tahap ketiga yang menunjukkan bahwa produksi marginal ini menjadi negatif karena inefisiensi jika terlalu banyak penambahan input. Selanjutnya adalah gambar kurva produksi total atau TP, produksi marginal atau MP, dan produksi rata-rata atau AP. Nah, di gambar kurva tersebut menjelaskan 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap produksi meningkat dengan cepat. Ketika tahap awal terjadi penambahan tenaga kerja membuat kurva TP meningkat dengan cepat. Nah, kurva MP juga meningkat menandakan setiap penambahan tenaga kerja memberikan hasil yang lebih besar. Nah, untuk kurva AP-nya juga ikut meningkat karena setiap tenaga kerja atau MP masih memberikan kontribusi tinggi terhadap hasil atau AP. Nah, yang selanjutnya tahap kedua yaitu produksi melambat, yang dimana ketika jumlah tenaga kerja mencapai angka 4, produksi total atau TP masih bertambah, tetapi pertambahannya itu tidak secepat sebelumnya. Di tahap ini, produksi marginal MP mulai menurun, artinya tambahan tenaga kerja memberikan hasil yang semakin sedikit dibanding sebelumnya. Ini terjadi karena faktor produksi lain seperti tanah atau modal, sehingga produksi tenaga kerja tambahan semakin berkurang. Nah, produksi rata-rata atau AP mencapai titik tertingginya ketika produksi marginal memotong dari atas. Setelah titik ini, produksi rata-rata juga mulai menurun. Di tahap ini juga disebut sebagai tahap operasi yang paling efisien, di mana perusahaan masih dapat meningkatkan produksi, namun dengan tambahan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dan tahap ketiga yaitu produksi mulai menurun, yang dimana kurva MP memotong sumbu X dan menjadi negatif setelah jumlah tenaga kerja mencapai 9, menandakan tenaga kerja tambahan justru mengurangi produksi total. Kurva TP mulai menurun disebabkan kelebihan tenaga kerja yang membuat terjadinya inefisiensi, dan tahap ini penggunaan tenaga kerja menjadi tidak efisien karena penambahan yang tidak lagi meningkatkan produksi. Dari hasil pemaparan materi kami tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori produksi menjelaskan hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menjelaskan bahwa penambahan tenaga kerja awalnya meningkatkan produksi total dengan pesat. Hubungan produksi dan tenaga kerja terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total bertambah cepat, tahap 2 yaitu produksi total bertambah lambat, dan tahap ketiga produksi total menurun. Produksi sendiri terbagi atas 3, yaitu produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal.